sebelum ditusuk harus diswab ya dengan kapas alkohol, kan tadi kita udah pegang-pegang ya, diswab. Terus kemudian kita sebelum diswab ini berarti harus di swab ini juga ya. Ini harus di swab, atau karena ini kan sayang 5 nih, ini masih banyak ya, jadi mau ditusuk dari sini bisa, kalau mau ditusuk dari sini harus di swab ya. Tapi kalau nggak mau ditusuk, ini bisa diputar, dibuka. Karena ini sayang, jadi swab aja ya. Kita butuhnya 5, ini isinya berapa nih? Ini isinya 25. Jadi kalau kita buka sayang, tutup berarti boleh nih. Atau mau dibuka aja boleh ya, karena kan dibuka. Diambil sekalian aja, saya upload 10 ya. Nah, pasti bisa 1 menit lagi Bu. 1 menit cepat. Kita upload pas misalnya 10 ya. Terus ini dibuka Bu. Misalnya ini kita setting box split ya. Usahakan ini semuanya taruh di sini. Nih, tadi udah di plus belum? Udah di swab belum? Udah Ibu tadi. Yang Udah di pertama swab. itu Oke. udah. Kalau udah di swab berarti ini tinggal kita tusuk ya. Isi. Agak keras karena ada udara. Apa Bu? Apa-apa. Ini karena ini penuh banget. Sebenarnya 10 memang terlalu penuh gitu ya. Biasanya ya antara 5. Efeknya nanti karena ini tadi udah ke sini-sini jadi nggak kelihatan gitu kan. Jadi ini harus dikocok sampai larut semuanya. Jadi nggak ada di putih-putih ini udah nggak ada juga. Nggak ada gumpalan. Nggak ada gumpalan. Kalau di upload 10 berarti ngambilnya berapa tadi? Kalau dia dapat berapa? Misalnya dia dapat 75 berarti 20. 7,5 ya, kebanyakan ya. Tapi kalau antibiotik memang kadang-kadang satu pasien itu langsung dapat ini semuanya dihabisin. Ya berarti di upload 5 aja. Di upload 5 kan tinggal diambil 5 semuanya masukin ke pasien. Kalau yang yang di bawah 1 biasanya untuk anak-anak biasanya. Ya. Oke ya, jadi ini misalnya kita ambil aja ya. Misalnya 2 aja dulu ya. Kita melihat cara memberikannya kan, menyuntikannya pada pasien. Kalau misalnya mau pakai ini yang sama boleh, tapi kita kan mau yang lebih kecil tadi suntikannya, maka ini langsung ada udara jadi dia bisa langsung ketarik ya. Sebenarnya jangan sedih, nanti Anda kalau merasakan boleh diambil kurang lebih berapa, 5
misalnya 2 aja ya. Nah, biar nggak kebuang ya kita pasin di dalam, ya bolehlah lebih dikit ya. Nah, terus kita, nah ini akan ketarik terus ya. Nah, kadang-kadang kalau tekanan di dalam ini kan suka seperti ini tinggi ya. Nah, sebelum dia nggak muncrat tadi, Anda boleh masukkan spuit kosong, terus Anda tarik udaranya dulu. Jadi udara yang di dalam sini keluar. Jadi tekanan nggak kayak tadi tuh, keluar, tekanannya tinggi ya. Nah, ini terus harus di benar-benar misalnya sampai 2 ya. Sampai ini keluar, berarti kan nggak ada udara ya. Kalau nggak, ini kalau misal masih ada udara di sini tuh nggak boleh juga. Nih udara di yang bawah hitam itu harus dikeluarkan, getok aja ya. Udara akan naik ke atas ya. Nah, kita dari sini kita getok-getok aja biar udara. Yang prioritas udara yang di bawah hitam-hitam ini, di atas hitam-hitam ini harus dikeluarkan. Kemudian baru kita buang udara yang di atas, tegak lurus. Harus tegak, karena kalau misalnya miring, udaranya akan keluar. Dia kan seperti apa? Hukum apa tuh? Hukum Boyle gitu kali ya. Air kan akan tetap miring, mau dimiring tetap lurus ya. Mau ini yang miring kayak apa? Berarti kan udara nggak bisa keluar karena itu. Ya, jadi kalau begini udara akan kedorong keluar sampai keluar sedikit dari jarumnya. Udah keluar ya, tapi itu harus tepat nih. Kalau pas kita sampai ke jarum masih kurang, berarti kita harus ngambil lagi ya, karena nggak tepat dosisnya ya. Nah, terus nah kalau mau kita tutup dulu ya. Ini kalau ini jangan pegang-pegang ya, biasakan ini kita taruh di sini, kemudian kita langsung ke sini ya, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ditusukkan di sini, harusnya ini ada jarum nggak? Jadi kalau untuk nyuntik langsung ke pasien itu harus ganti jarum, ya. Kecuali kalau langsung di sini, kalau di sini mah tinggal dibuka, ini dibuka nggak pakai jarum, ini dibuka tinggal masuk. Tapi kalau misalnya mau langsung kayak kita harus ganti jarum, ya. Kalau mau ganti jarum itu tadi jangan ditaruh dulu, jangan sampai ini kita tarik dulu. Jadi nggak buang-buang kan yang jarum itu buang. Nah, kita ganti jarum dulu, ganti jarum terus baru ya masukin ke jarum gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus kalau sudah, nah ini udah siap untuk di PM. PM itu bisa di mana-mana ya, bisa di mana? Mana? Ya, itu dong, baca dong. Masih mampu. Berarti tangan sama Di ini kan kelas A semua ya. B. Kelas A. Oh, itu juga ada di situ. Apa? Gimana tempatnya? Ya, maksudnya di paha ya. Oh, di paha. Di tangan di deltoid ya. Jadi nih deltoid. Deltoid nih, yang gembung nih, tangan gembung. Ini deltoid. Terus bisa di paha ini, ya kan? Paha yang ini nih, ya. Namanya apa tuh? Digambar? Ventrogluteal. Nah, terus Ini di belum dorso di sini, ya. Jadi kalau Anda ukur dari puncak sini, mana? Oh ya itu, boleh taruh di sini. Ini udah berantakan kan? kau kirim dong. Tiga kan. Nah, yang boleh itu adalah yang sebelah sini gitu. Jadi sepertiga di sini, sepertiga ke bawah, jangan di sini, jangan di sini. Karena kalau di sini itu biasanya banyak saraf gitu ya, bisa membuat lumpuh kalau salah suntik. Paham? Nih ya, jadi dari tulang ini yang menonjol sepertiganya di sini, jadi ke sini
Nih, sekotak ini. Ya. Berarti bentuknya segitiga ya? Nah, terus mana tadi? Ya, kita siapkan kapas alkohol. Ya, nyuntik dulu. Nanti karena tetap apaan? Ya, cara nyuntiknya paling enggak ini ya dioleskan melingkar ya. Terus ini boleh Anda pegang, Anda ambil ini, dibuka, kemudian ditusuk, jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan nanti malah gini kalau diputar ya. Tusuk ya, kemudian tangan yang ini ke sini, ini tarik, aspirasi, terus ada darah atau enggak. Justru kebalikannya kalau vena ya, kalau vena harus ada darahnya baru masukin, kalau IM nggak boleh ada darahnya ya. Tarik, misalnya iya, bentar dulu, terus kita baru masukkan semuanya sampai habis ya. Kalau sudah sampai habis, ini tetap dipegang. Nah, ini kita siap-siap untuk ya. Nyambutnya juga harus cepat gitu, ya. Tapi tadi nyambutnya pakai tangan kiri ya. Jadi nyambut juga pakai tangan kanan ya. Ini bisa ini di sini, bisa di sini gitu ya. Jadi begitu mau dicabut boleh ini. Berarti tusuk cabut kanan, tangan kanan. Kerja tangan kanan ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi apa yang beda apa tadi, IC. Kalau IC jangan ditekan ya. Tadi kan harus di bawah kulit ya. Nah, berarti harus sampai di bawah kulit, diangkat benar sampai tipis banget, dia disuntikan sampai melentung gitu, nenek keluar kan, sampai lubang itunya masuk semua ya, jangan sampai keluar ya, sampai melentung. Nah, nanti kalau itu jangan ditekan, jadi tetap dicabut tapi diginiin aja. Itu yang IC berarti. Itu yang IC. Karena kalau ditekan nanti obatnya keluar, hanya di tangan ya. Ini posisinya 30 derajat ya, sama ya. Ini diaspirasi, kemudian disuntik, pegang kapas alkohol ya, misalnya ini pegang kapas alkohol, ini kan udah dikasih ini, pegang kapas alkohol terus digini ya. Yang IV ini diikat tourniquet, diinikan, terus misalnya di tourniquet udah ya, kita cari pembuluh darahnya, kemudian kita ini ada pembuluh darah. Nah, misalnya sini nih ya. Nah, terus kemudian kita tusuk, tuh, gitu ya. Kalau udah ditusuk, tourniquetnya kita buka, lepas tourniquet, terus kita tarik. Karena kalau nggak dibuka, takutnya nggak jalan, ya nggak keluar darahnya, ya. Kita tarik, walaupun sih sebenarnya keluar juga karena ini masih ada darahnya. Nah, terus kalau keluar darah, baru kita masukkan obatnya ya. Selesai baru kita kasih kapas alkohol, kita tekan, terus kita cabut. Ada arahnya ya. Jadi semuanya sebenarnya nggak seperti ini. Ada juga yang justru yang beda itu yang nggak ada ininya, yang ada tangannya ya. Maksudnya semuanya nggak ada tangannya, yang beda ada tangannya, jadi kebalikan ini. Nah, yang beda itu adalah untuk menutup. Kalau ini kebuka semua salurannya, ini kebuka, jadi yang ini ketutup ya kan. Tapi nanti kalau Anda ketemu yang ini namanya three-way, ketemu yang soalnya ada tangannya cuma satu, berarti itu yang nutup, yang lainnya nggak ada tangannya gitu. Maksudnya yang beda itulah itu yang nutup ya. Nah, kalau misalnya kita ini berarti kan masih ini ke sini ke pasien ketutup, yang kebuka adalah ke infus sama ini ya. Berarti kalau kita nyuntik dengan posisi seperti ini, nggak masuk ke sini, dia masuknya ke infus, nanti infusnya malah naik ya. Jadi
biar ke pasien kita apain ini? Tutup. Yang ditutup yang mana? Ya infus. Kalau ini kan nggak ngaruh ya, berarti harus kita putar dulu. Putarnya ke arah infus ya? Putarnya ke arah pasien. Ini sama pasien. Yang infus yang kita tutup, gitu, ya kan? Oh, saya kira yang tutupnya di sini. Nanti masuknya gimana? Gitu ya? Ini ketutup berarti. Yang terbuka adalah ke pasien. Nah, baru kita. Nah, tapi itu kita putar seperti ini nanti kalau sudah sementara kita mau masang ini kita tutup dulu. Ya, kita posisi tutup berarti sini kan yang ngalir dari infus ke pasien. Ya, ini tinggal kita buka. Ya, kemudian ini taruh di box fluid, kemudian dilakukan steril pakai kapas alkohol tetap ya. Kemudian kita buka ini, taruh di box fluid, terus kemudian ini kita pasang, dikencengin, gitu ya. Nah, dikencengin, udah rapi kepasang, baru terus Terus yang beda itu yang tutup ya? Iya. yang beda nutup ya. Jadi mau ini nanti bentuknya begini sampai yang apa yang nutup itu cuma ada satu tangan, yang lainnya gundul, yaitu yang berarti yang nutup. Ya, jadi ingat yang beda aja, yang beda itu posisinya nutup. Setelah selesai, sebelum dicopot ini balikin lagi ya, gitu. Boleh begini ya, berarti antara infus dan pasien. Ya, yang ini mati ya kan? Baru kita buka. Gitu. Kalau pasiennya infus ini cuman hanya untuk nggak dipakai, ya berarti ditutup semua, yang infus ditutup gitu ya. Jadi jangan lupa kalau dia masih dapat infus harus diputar lagi posisi infus sama ke pasien. Gitu. Kalau misalnya nggak ada three way, dia pakai ini doang, pakai apa namanya instropper doang, namanya instropper ya. Nah, ini biasanya bisa dari sini ya. Misalnya nggak ada infus, dia cuma pakai ini doang, gitu ya. Bisa ini dibuka, gitu. Susah. Pokoknya bisa dibuka dari situ. Atau nggak ada ininya, kalau nggak ada ini berarti kita bisa dari sini. Ujungnya bisa. Atau kalau biasanya ada juga yang ujungnya itu karet, gitu. Ya. Jadi misalnya ini putus, ya. Misalnya nih putus, ujungnya karet. Nah, kita tinggal swap karetnya, terus kita tusuk aja. Gitu ya. Di karetnya pakai. Nah, kalau ini ampul ini kan kadang-kadang airnya suka kesini-sini ya. Nah, itu harus dibawahin dulu, diputar sampai air yang ada di sini turun ke bawah. Nah, terus kalau misalnya Anda mau buka ampul itu harus lihat kalau dia ada garisnya berarti gampang dibuka. Tapi kalau misalnya dia tidak ada garisnya, kadang-kadang agak susah dibuka. Harus pakai gergaji. Ya, jangan bayar gergaji kayu yang gede. Ya. Khusus gergaji ampul sendiri. Ya. Jadi sekelilingnya, ya. Gesek-gesek dulu sekelilingnya, nanti baru dipotek. Karena kalau misalnya tidak pakai gergaji, itu ada potek, ada pasang potek, nanti dia bisa pecahnya berantakan. Ya. Kalau misalnya nggak ada garisnya, ini gampang dibuka nggak ya? Karena nggak ada garisnya juga. Nah, kalau buka jangan lupa jangan potek pakai tangan kosong, takutnya Anda kebeler gitu ya. Berarti harus pakai kasa atau pakai kapas alkohol, jangan basah-basah, takutnya nanti masuk ke obatnya. Masuk campur. Ya. Gampang kan? Ternyata susah kan? Iya, gampang betik kok. Itu tadi biasanya kalau gampang itu ada garisnya di lehernya. Nah, kalau tidak ada garisnya kita curiga ini susah dibuka. Jadi kita harus cari garisnya. Oh, ada. Nah, ini kayak ini. Ini kan ada nih di leher. Nah, kalau ini ada nggak? Enggak. Berarti ini harus pakai gergaji. Adek nafsu banget adek. Bukan garis ini.
Dan 2 garis biru. Atau 2 garis merah. Nah, kalau ini gampang dipotek. Rapi tuh, ya. Karena kalau ada garisnya biasanya gampang dibuka. Tapi tetap aja nggak boleh pakai kosong, ya. Anda bisa pakai nah, kayak ini ada ini susah. Bener kan nggak ada garis ini? Iya. Iya. Coba kita pakai tangan kanan, ngeri-ngeri juga. Itu udah ke bawah. Susah ya.